15 years since I've been in here. Place looks different. All the old places look different now. I'm the only one ever cared about you. Hai semuanya, balik lagi di channel Movie Spot. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang sangat memperkenalkan, bercerita tentang seorang pria yang dibenci oleh anaknya sendiri. Namun di suatu ketika anaknya baru sadar kalau pengorbanan sang ayah memang tidak ada batasnya. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Jimmy. Diketahui Jimmy hanya hidup seorang diri karena istrinya sudah meninggal. Sementara anaknya membenci Jimmy dan tidak mau mengakui dirinya sebagai ayah. Selama ini hanya sering ditemani oleh sahabat dekatnya yang bernama Miguel. Diketahui ia adalah seorang bos mafia yang paling disegani dan ditakuti di kota New York. Dia sudah lama bersahabat dengan Jimmy, yaitu ketika mereka STM, dan sekarang kini bekerja menjadi pembunuh bayaran untuk kepentingan dirinya. Suatu hari, Jimmy mencoba mendatangi anak kandung yang bernama Danny. Ketika Jimmy akan masuk ke ruangannya, terlihat ada dua orang polisi korup yang sedang menerima jatah bulanan dari Danny. Setelah itu, Ginny mengatakan kepada Danny kalau ia ingin meminjam uang $800. Di sini Danny bersedia meminjamkan uangnya, namun dengan syarat ini harus menjadi sinterklas di rumah Danny nanti malam. Yang kala itu benar membutuhkan uang, ia pun terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, Danny mengantar seorang bandar narkoba untuk menemui ayahnya, yaitu Miguel. Ternyata si bandar berniat untuk meminta izin kepada Miguel agar ia dapat mengedarkan barang haramnya di wilayah New York. Namun Miguel menolak dengan alasan ia tidak mau kalau wilayahnya dikotori oleh bandar lain. Di sini si bandar mengatakan kalau ia juga bersedia memberi persenan untuk Miguel asalkan ia diberi izin. Akan tetapi, Miguel yang tetap menolaknya. Mendengar hal tersebut, si bandar tampak kecewa, padahal sebelumnya si bandar sudah memberi uang sogokan kepada Danny untuk melancarkan perizinan kepada ayahnya. Ketika akan pergi, si bandar mengatakan kepada Danny kalau nanti malam Danny harus mengembalikan uangnya secara utuh. Adegan beralih ke seorang pria bernama Michelle yang saat itu sedang berlatih tinju. Terlihat latihannya kala itu sambil direkam oleh seorang murid. Diketahui kalau Michael ini ternyata adalah anak kandung Jimmy. Ia begitu sangat membenci Jimmy karena pekerjaan Jimmy yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Michael juga menyalahkan Jimmy atas kematian ibunya karena Jimmy seringkali keluar masuk penjara.
Pada saat itu ibunya sedang sakit parah. Sudah hampir 10 tahun Michael tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya hingga sekarang. Michael memiliki istri serta 2 anak perempuan, artinya Michael benar-benar tidak mau lagi menganggap Jimmy sebagai ayah kandungnya. Malam harinya Michael yang selama ini bekerja paruh waktu sebagai sopir taksi online, kebetulan sekali sedang mengantarkan si bandar menuju rumah Denny, yaitu menagih uang sogokan yang kembali. Sesampainya di rumah Denny, si bandar dan anak buahnya masuk ke dalam. Sementara Michael diminta untuk menunggu di luar. Tak lama kemudian, Michael tak sengaja melihat muridnya sedang melintas menaiki sepeda. Michael pun dengan segera langsung memanggilnya. Michael bertanya kenapa si murid masih berkeliaran di tengah malam seperti ini. Si murid menjawab kalau tadi teman-temannya mengajaknya nongkrong di murid yang melihat mobil dengan kendaraan Michael yang sangat bagus. Ia pun meminta izin agar bisa menaikinya hanya untuk sekedar membuat video di dalam mobil. Sementara itu, di rumah Denny yang memberikan sekantong uang kepada Sandar, namun saat dibuka, ternyata isinya hanyalah uang mainan. Si bandar sempat menganggap Denny sedang menjahilinya, namun tiba-tiba secara kebetulan aksi itu terekam oleh murid Michael yang berada di dalam mobil. Dengan segera menghampiri mobil tersebut, Denny yang menyangka kalau Michael lah yang merekamnya. Ia pun menodongkan senjata lalu menyerupai kau masuk ke dalam rumah untuk segera dihabisi. Sementara itu, si murid yang bersembunyi di bawah jok, ia pun akhirnya berhasil kabur. Michael sendiri berhasil melepaskan diri dari todongan Denny, lalu mengunci Denny dari dalam rumah. Michael bergegas pergi melalui jalan belakang, namun ia harus berhadapan dengan satu anak buah ini. Sayangnya, meskipun Michael berhasil kabur, anak buah Denny mendapatkan identitas Michael yang kebetulan terjatuh saat berduel tadi. Singkat cerita, sesampainya Michael di rumah, ia pun tidak menemukan anak dan istrinya di sana. Ketika dihubungi, ternyata mereka sedang berkunjung ke rumah kakak ipar Michael. Di sini Michael menyuruh istri dan anaknya agar tetap tinggal saja di rumah si kakak ipar untuk sementara waktu. Karena Michael tahu kalau Denny pasti akan menyambangi rumah ini. Pada saat ia sedang bersantai sambil menonton TV, tak lama dari itu ia dihubungi oleh Mike Ward, langsung mengatakan kalau Michael, anak Jimmy, telah merekam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Denny. Di sini ia mendatangi Michael. Sekarang akan Michael tutup mulut atas semua yang telah ia lihat serta menghapus rekaman video tersebut.
Pada saat itu ia langsung bergegas pergi ke rumah Michael. Sesampainya Jimmy di sana, Michael yang masih sangat benci dengan ayahnya, ia pun tidak berkenan untuk membukakan pintu. Namun setelah Jimmy mengatakan kalau ia datang untuk membahas masalah Danny, Michael pun akhirnya mempersilahkan Demi untuk masuk dalam rumah. Jimmy yang saat itu melihat foto anak-anak Michael, ia pun bertanya, apakah cucunya tahu siapakah adiknya Michael? Michael menjawab kalau ia tidak akan pernah memberitahu anak-anaknya kalau mereka masih memiliki kakek. Pada saat itu, ia tidak melaporkan Danny ke polisi serta menghapus video rekaman tersebut. Michael mengatakan kalau yang merekam bukanlah dirinya melainkan muridnya sendiri. Dan Michael tidak pernah berniat melaporkan kejadian tersebut. Kemudian Michael pun langsung mengusir Jimmy karena ia tidak akan pernah menganggap Jimmy sebagai ayahnya lagi. Dengan terpaksa, Jimmy menghabisi Danny, anak Minggu ajar sahabatnya sendiri. Kemudian Jimmy menghubungi Miguel untuk menjelaskan duduk perkaranya. Di dalam telepon, Jimmy mengatakan kalau ia terpaksa harus menghabisi Danny karena Danny berniat membunuh Michael. Mendengar hal itu, Miguel anak harus dibayar dengan anak. Sementara itu, Michael yang panik, ia pun mencoba menghubungi polisi walaupun Jimmy telah melarangnya. Pada akhirnya, Michael menyuruh Jimmy untuk segera pergi karena Michael menganggap kalau Jimmy hanya sedang memperpanjang masalahnya. Pada saat itu datang dua orang polisi ke rumah Michael. Namun kedua polisi itu malah menangkap Michael dan akan diserahkan kepada Mike Ware. Ternyata kedua polisi tersebut adalah polisi korup yang kita lihat di awal film. Kebetulan masih ada di luar sana, ia sempat melihat kalau anaknya tengah dibawa oleh dua orang polisi korup. Kemudian Jimmy memutuskan untuk mengejar mobil polisi itu demi menyelamatkan Michael. Baik teman-teman, itulah tadi alur filmnya. Sampai jumpa di video berikutnya.